Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk SMP dan Madrasah Sanawiyah kelas 7. Kali ini kita akan mencoba membahas latihan soal akhir bab. Halaman 200, buku yang sudah dilengkapi dengan kurikulum merdeka. A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Sumber daya ini dapat habis sama sekali. 2. Jenis sumber daya alam ini sangat terbatas. 3. Proses pembentukannya perlu waktu yang sangat lama. Pernyataan-pernyataan di atas menggambarkan ciri-ciri sumber daya alam. A. Biotik, B. Abiotik, C. Terbarukan, D. Tidak terbarukan. Di sini kita sudah memahami yang dipertanyakan oleh soal ini, sahabat ya, yaitu ada yang namanya sumber daya alam. Secara unsur ada biotik, di mana sumber daya alam ini yang dihasilkan atau bersumber dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kemudian ada unsur abiotik, di mana ini adalah sumber energi, bahan tambang, air, dan lain-lainnya, sahabat. Kemudian ada istilah yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Dari segi istilahnya, ada sumber daya alam terbarukan, di mana sumber daya alam terbarukan ini tidak dapat habis atau dia mampu kembali dibuat dalam jangka waktu yang cepat, ya, dan prosesnya sangat cepat. Jadi untuk ciri-ciri soal nomor 1 ini tentunya sudah mengarah ke yang D ya, tidak terbarukan. Kita lanjut soal nomor 2. Di pulau ini, area hutan sudah jarang ditemui karena banyak yang beralih fungsi menjadi area pertanian dan pemukiman. Pulau yang dimaksud adalah pulau A. Jawa, B. Papua, C. Sumatera, D. Kalimantan. Kalau kita lihat dari demografi atau peta kepadatan penduduk, tentunya dari 4 pulau besar yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini, pulau yang sangat padat penduduknya itu di Indonesia adalah Pulau Jawa. Tentunya dengan kepadatan penduduk akan mempengaruhi area hutannya juga yang sangat jarang karena dijadikan alih fungsi area pertanian dan pemukiman penduduk. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah A. Jawa. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut yang tidak termasuk fungsi hutan adalah sebagai A. Wilayah konservasi, B. Pencegah terjadinya erosi, C. Area perkebunan dan pertanian, D. Tempat hidup hewan dan tumbuhan. Di sini kita harus paham dulu apa yang dimaksud oleh soal nomor 3 ini. Soal nomor 3 ini sudah menjelaskan bahwa hutan itu adalah sebuah sumber daya alam. Tetapi yang ditanyakan di sini mana yang bukan fungsi dari hutan? Ya, kita tahu hutan itu berfungsi sebagai wilayah konservasi, di mana itu adalah tempat perlindungan cagar alam dari atau suaka marga satwa dari tempat hewan dan tumbuhan hidup. Kemudian hutan juga dapat mencegah terjadinya erosi. Ya, apabila hutan gundul, kita juga tahu akan terjadi kerusakan alam di situ ya. Jadi mana yang bukan fungsi hutan? Fungsi hutan di sini yang bukan adalah C, sebagai area perkebunan dan pertanian. Kita masuk ke soal nomor 4. Suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Pertanian, B. Perikanan, C. Peternakan, D. Pertambangan. Kita tahu yang namanya pertanian tentu adalah ada lahan basah, ada lahan kering ya, di mana pertanian itu adalah mengolah tanah dengan menanami tumbuh-tumbuhan. Sedangkan perikanan itu ada di laut ya sahabat ya.
Sedangkan peternakan itu adalah proses pengembangbiakan hewan untuk kebutuhan konsumsi bagi masyarakat. Jadi yang menggali di sini adalah D, pertambangan. Lanjut ke soal nomor 5. Yodium memiliki manfaat yang beragam. Salah satunya sebagai bahan baku dalam industri farmasi. Berdasarkan sifat sumber daya alam, yodium termasuk sumber daya alam A. Biotik, B. Abiotik, C. Terbarukan, D. Tidak terbarukan. Di sini kalau ditanya sifat, berarti dari mana asal dari sumber daya alam itu. Ini masuk ke unsur abiotik. Karena yodium adalah air laut, ya, berasal dari air laut. Air laut itu masuk ke sumber abiotik. Jawaban nomor 5 adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat. 2. Pertambahan jumlah flora dan fauna. 3. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. 4. Pencemaran lingkungan alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan potensi sumber daya alam ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Jadi di sini kita harus paham pernyataan ini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan potensi sumber daya alam. Perubahan potensi ini tentunya merosot ya sahabat ya dalam kaitannya negatif. Karena sumber daya alam kalau potensinya positif tentu akan menghasilkan banyak sumber daya alam lainnya. Di sini yang terlihat yang pertama itu faktor utama adalah pertambahan penduduk yang pesat. Ini akan memakan wilayah konservasi menjadi area pemukiman. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan ini akan merusak lingkungan, ditutup dengan pencemaran lingkungan alam. Berarti 1, 3, dan 4. Itu jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan narasi berikut. Ini adalah soal literasi ya sahabat. Literasi sejarah. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara. Saat bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, kedua kerajaan menjalin kerjasama dengan bangsa Eropa. Salah satu kerajaan menjalin kerjasama dengan bangsa Portugis dan kerajaan lainnya menjalin kerjasama dengan bangsa Spanyol. Kemudian pecah konflik antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang ingin menjadi penguasa tunggal perdagangan rempah-rempah di kawasan tersebut. Kerajaan yang tepat dan sesuai dengan narasi adalah kerajaan A. Sriwijaya dan Aceh, B. Demak dan kerajaan Banten, C. Ternate dan kerajaan Tidore, D. Goa dan kerajaan Talong. Sini kalau kita lihat sumber dari penghasil rempah yaitu Indonesia Timur ya sahabat. Dalam perjalanannya Portugis dari Malaka itu pergi ke wilayah timur. Sana adalah kekuasaan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi jawaban nomor 7 adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ada beberapa teori mengenai proses masuknya agama dan budaya Hindu Buddha ke Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk teori mengenai proses masuk agama dan budaya Hindu Buddha adalah teori A. Persia, B. Ksatria, C. Brahmana, D. Arus balik. Untuk menjawab soal seperti ini, tentunya kita harus paham teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori yang dipaparkan oleh pakar ya atau ahli pada saat itu. Yang pertama adalah teori kasta ya sahabat ya. Teori kasta dihimpun dari teori ksatria, brahmana, sudra, dan waisa. Dan ada teori arus balik. Sementara untuk agama Buddha itu lebih dikenal dengan teori Ising biasanya. Jadi yang bukan termasuk di sini adalah A. Teori Persia, di mana teori Persia memaparkan tentang bagaimana caranya masuk Islam ke Nusantara, yaitu dari Persia menurut teori Persia ya sahabat. Nomor 8A. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ada beberapa sistem distribusi kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan melalui pedagang eceran disebut distribusi. A. Formal, B. Langsung, C.
semi langsung, D tidak langsung. Ini masuk ke distribusi tidak langsung ya, di mana produk dan layanan melewati beberapa tahapan distribusi, melibatkan perantara sebagai distributor, agen, pedagang eceran sebelum mencapai konsumen akhir ya sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan suatu kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan kegiatan pada gambar adalah adanya pelaku ekonomi, produsen dan konsumen yang melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional. B. Pelaku kegiatan ekonomi ini adalah rumah tangga keluarga yang berperan sebagai konsumen dan distributor adalah pedagang. C. Pada kegiatan ekonomi tersebut, pedagang merupakan rumah tangga produsen, menghasilkan barang produksi dalam bentuk sayuran. D. Pelaku utama kegiatan ekonomi jual beli di pasar terjadi antara petani selaku rumah tangga produsen dan pedagang selaku rumah tangga konsumen. Kalau kita lihat pada gambar itu adalah seorang ibu-ibu yang menjadi pembeli ya, kemudian ada seorang pedagang yang menjadi distributornya. Jadi yang pas di sini adalah pelaku kegiatan ekonomi ini adalah rumah tangga keluarga atau RTK yang berperan sebagai konsumen atau pembeli dan distributor sebagai pedagang. Jawaban nomor 10 adalah B. Oke sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.